Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, berjumpa kembali dalam channel Susilawati Susmono Official yang mengangkat tajuk aransemen kehidupan Susilawati Susmono. Dalam episode ke-21 ini, kami akan menghadirkan narasumber Ibu Dokteranda Ety Sulistiati, seorang mantan ASN Pemda DKI Jakarta, akan berbincang-bincang tentang hambatan kehidupan. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah. Selamat datang Bu Ety di channel Susilawati Susmono Official. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu juga semoga baik. Alhamdulillah ya. Datang dari Jakarta. Kapan? Kemarin ya. Kemarin ya. Ya. Sehat ya tapi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bu Ety, ini ada pilihan untuk aransemen kehidupan, yaitu hambatan kehidupan. Iya, Ya. betul. Betul. Mengapa memilih topik itu ya? Saya merasakan di dalam evolusi, di dalam perjalanan saya itu setiap ada hambatan sering naik turun. Jadi mengapa saya ambil itu adalah menjadi sebuah tantangan di dalam diri. Oh, ini harus mungkin bisa tersampaikan, bisa dimanfaatkan buat orang lain begitu. Apa yang sudah saya lakukan seperti itu sih Bu pada intinya. Tetapi intinya hambatan itu setiap orang kan ada Betul sekali. dalam berjalan ya. Betul. Ya, memang dari dalam evolusinya kan setiap manusia itu akan berjalan sesuai dengan episodenya, tidak akan sama. Ada yang dia melalui dengan lagu-lagu irama jazz, ada yang dia dengan rock and roll, tetapi pada intinya satu, itu hambatan itu harus bisa dilewati agar tercapai tujuan. Itu sih yang utama. Ya, intinya kata kuncinya ada tujuan. Ya, Nah, tujuan itu sendiri sudah sejauh mana menurut Bu Ety di aransemen kehidupannya Bu Ety? selama ini kalau yang sudah dilakukan memang untuk mencapai sebuah tujuan yang hakiki, itu saya masih dalam proses perjalanan ke sana, tetapi untuk upaya itu akan terus dilakukan dan mudah-mudahan sih dengan ilmu yang dimiliki, ya memang kita untuk mendapatkan bagaimana bisa berjalan itu kita harus menjadi seorang guru. Nah, alhamdulillah ilmu sudah ada, tinggal kita menjalankan dan mengaplikasikan apa yang sudah didapat. Itu yang penting, itu yang utama. Ya, setiap ilmu klimaksnya harus diaplikasikan kan. Betul. Untuk apa banyak ilmu tapi tanpa Iya, amalan? dan iya, seperti tong kosong nanti jadinya. Ibarat, Nyari bunyinya. ya, ibarat Tidak ilmu berguna. itu kepala ya. Iya, seperti itu. Ya, kalau ada badan nggak ada kepala bagaimana? Wah, susah sekali Bu. Bahkan nanti arah tujuan juga jadi nggak pasti. Karena sudah tidak memiliki berkepala, bagaimana dia berjalan. Sementara walaupun dia sudah berkepala, tetapi dia masih salah jalan, berarti masih ada sesuatu yang harus dia perbaiki. Seperti itu menurut saya. Tidak mudah ya memperbaiki sesuatu yang sudah kemelekatan lama, kebiasaan buruk misalnya, untuk diperbaiki menjadi berubah. Itu bagaimana menurut pandangan Bu Ety? Wah, Kira-kira. itu luar biasa. Ini pengalaman pribadi ya? Ya betul. Dalam perjalanan naik turun, itu jungkir baliknya luar biasa. Memang di dalam diri pribadi saya yang memiliki yang masih dengan keegoan dan keakuan, yaitu yang masih besar. Tanpa ilmu yang didapat itu tidak mungkin saya sampai istilahnya mengetahui arah tujuan yang pasti. Saya masih asik aja mungkin dengan segala sesuatu yang padahal itu adalah sebuah fata morgana. Buat apa gitu? Ya, mendingan ya sudah pasti sajalah yang dipegang. Itu yang saya rasakan. Memang resiko itu pasti ada. Setiap kita mengambil sebuah tujuan pasti ada resiko. Itu harus kita hadapi. Kita harus tahu hambatan apa yang akan ditemui, dan hambatan itu akan diketahui ketika memang dia sudah memiliki ilmu. Tanpa ilmu tidak. Kayaknya agak sulit ya. Dia masih meraba-raba. Tetapi kalau sudah ada tuntunan dari dalam, insya Allah hambatan itu sudah pasti dapat terdeteksi dengan sebaik-baiknya. Itu sih Bu. Dan solusi insya Allah. Ya, Bu Ety pensiunan dari ASN ya? Ya. Sekarang usia berapa Bu?
Kalau untuk usia saya 62 tahun nih Bu. 2 tahun. Masih ada 1 tahun lagi mendekati usia Nabi ya gitu. Alhamdulillah. Ya saya dulu pensiunan. Ya, terlepas dari usia ya Bu ya. Ya. Bagaimana manusia itu bermanfaat kan? Ya. Intinya mau tua, mau kecil, Ya. mau apapun ya usia itu, tapi manfaatnya bagaimana? Ya. Nah, bagaimana menurut Bu Eti manfaat kehidupan itu sesuai dengan aransemen kehidupannya, selesainya di mana? Manfaat itu. Ya, baik Bu. Kalau di dalam perjalanan nih manfaatnya yang saya rasakan tentunya itu sesuai dengan ilmu yang sudah didapat dan itu apa yang sudah diaplikasikan. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu, dengan kekuatan, tentunya ini bukan dari pribadi, tetapi bagaimana menghaluskan ataupun menggosok ego itu sampai selesai itu tidak mudah. Karena bagaimana ilmu ini bisa bermanfaat, apa yang kita lakukan bisa bermanfaat, itu memang sungguh luar biasa. Tantangan itu pasti ada, hambatan dan dengan adanya SSO ini, disinilah Bu, saya merasakan betapa sangat besar sekali. Banyak kalau saya boleh bercerita Ibu ya, terkait dengan bagaimana manfaatnya bisa saya rasakan. Itu tiba-tiba saya harus menyelesaikan sebuah perkara. Saat itu saya memang masih aktif di sebuah organisasi pemerintah. Jadi di situ saya harus menghadapi sebuah kasus di mana kasus ini ada seorang dari sekelompok warga dan ini perkomplekan yang elit ya di sana. Jadi dia langsung mengadakan sengketa terhadap tanah. Nah di situ saya melihat, waduh ini saya tidak memiliki ilmu Bu. Saya tidak memiliki ilmu. Tetapi karena saya sudah diberi amanah dan tanggung jawab di situ untuk bisa membantu menyelesaikan, entah dari mana itu dorongan dari dalam itu kuat dan saya bisa tertuntun. Saya bisa menghadapi warga yang saat itu sedang bergejolak. Dan saat itu juga saya sampai mendapat memang keamanan mereka sudah menyiapkan untuk saya. Saat itu mereka hanya berteriak, tolong pemerintah perhatikan kami. Nah saat itu saya berpikir bagaimana caranya, mengapa mereka sampai berteriak-teriak seperti itu. Lalu setelah saya menjalani dan sampai mulai dari sidang pengadilan sampai ke sidang lapangan, sampai di situ akhirnya ketemulah ada satu kata yang akhirnya itu bisa menyelesaikan perkara. Apa itu? Memanusiakan manusia. Di situ saya mendapatkan dari mana? Saat saya belajar itu. Dan mereka terkejut ketika saya menyampaikan bahwa sebenarnya pemerintah memperhatikan manusia dengan memanusiakan dan mereka paham. Dan saya juga tidak tahu. Dan itu bukan dari saya bicara dan saya juga kaget. Dan itu saya dapatkan memang ingat sekali kata-kata itu didapatkan saat saya mengikuti sebuah workshop. Dan itu menjadi penyelesai. Dan ada lagi satu yang membuat itu mengapa saya sangat tertarik dengan mensupport dengan adanya SSO ini. Itu adalah administrasi dari buku ini. Mereka saat itu menuntut legalitas terhadap perizinan dan pembangunan tanah. Mereka minta itu. Mana aslinya? Dan saya melihat kemarin saat ini diluncurkan. Wah, SSO sudah menerbitkan beberapa event yang luar biasa ratusan. Dan ini tertulis dengan rapih. Dan ini menjadi sejarah bagi anak bangsa ke depan. 10-20 tahun ke depan anak cucu saya bisa menyaksikan ini. Nah inilah bukti mengapa sebenarnya kita hidup itu harus bermanfaat dan sesuai dengan apa yang kita tulis itu yang dikerjakan. Seperti itu Bu. Alhamdulillah. SSO ini kan jurnal kehidupan kita, aransemen. Aransemen itu kan ada suatu nilai ya, nilai yang kita keluarkan yang sesuai dengan tuntunan dari dalam. Ya, do re mi fa sol la si do-nya sesuai dengan apa ya, suatu nilai yang kita peroleh. Tidak mungkin ada aransemen kehidupan tanpa nilai. Nah, bagaimana nilai menurut pandangan Bu Eti terhadap korelasi aransemen kehidupan? Ya, lalu terkait dengan
aransemen kehidupan udah pasti akan dirasakan oleh manusia itu pasti akan berbeda-beda. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Turunnya bagaimana? Terus saat dia teriak dengan tado, apakah dengan tanda rendah atau dengan nada tinggi? Atau nuansanya yang sedih Bagaimana? atau senang kan? Bagaimana dengan kembali lagi ke bagaimana dia mengasah diri sehingga dia mendapatkan kerja. Banyak aransemen milunya yang sedihnya atau banyak yang bahagianya, Ya, gembiranya. kalau yang selama ini memang terus terang itu anak muda ya, kalau tergantung saya memang masih dalam upaya ya Bu. Jadi kadang sering melonya. Tetapi setelah saya tahu, buat apa saya harus melo? Karena ternyata ada melo, ada yang harus rock and roll. Ternyata kok sama ya, enak ya. Ketika dia sedih, ternyata dia bisa gembira juga. Wah, ternyata Tuhan menciptakan itu berpasang-pasangan, tidak berdampingan. Maaf, ya, berdampingan. Ya, kita buka ini berdampingan antara sengsara dan bahagia. Waktu Mas Hendri membuka SSO dengan serat sengsara dan bahagia itu satu garis, bukan bertangga. Sengsara bahagia bukan begitu, tetapi sengsara bahagia. Iya, betul. Ya. Betul seperti itu Bu. Awalnya seperti awalnya begitu ya. Iya, awalnya tapi mengejar bahagia. Iya dong. Sengsara ditinggal, pengen mengejar bahagia. Iya. Nah itulah. Tapi dengan berjalan waktu Ibu, itu mungkin ada dari dalam ya, karena kita memang selalu mohon untuk selalu mendapatkan tuntunan ya, alhamdulillah itu akhirnya kok nikmat ya. Bisa berdampingan, sedih, bahagia, sama ya. Ya sudah, nikmati saja. Alhamdulillah. Ya, Bu, ini ada banyak lagu yang di dalam SSO sudah dipublikasikan. Ibu mungkin salah satu pendengar dari karya master. Ada yang juga sudah diaransemen Mas Idris, Mas Hendri Lamiri, Mas Ega Liong ya dari Breakout, kemudian dari Mas Romandana, dan banyak lagi ya. Mas Nugra itu mengiringi master. Nah, yang paling berkesan untuk perjalanan hambatan ini apa ya Bu? Yang Ibu ini hambatan, kalau dengar lagu ini tuh rasanya sesuatu yang menggumpal mungkin bisa mencair ya kira-kira. Apa yang bisa supaya dia cair? Begitu. Mulai dari penulisan di awal Bu ya, dari saat saya membuat tulisan sebagai salah satu syarat untuk kelulusan gitu. Keyakinanku padamu satu. Nah itu berpegang sampai sekarang. Yakin padamu satu. Itu. Yang dinyanyikan oleh Mbak Izmi Aziz. Itu. Yang aransemen Mas Idris. Betul sekali itu. Itu yang membuat sampai saat ini. Wah itu kalau udah dengar itu nggak terus Bu. Ya itu Bu. Ya. Mungkin di akhir dari bincang-bincang kita ini, aransemen kehidupan ini akan kita cairkan dengan aransemen Mas Idris ya, Bahagia Yakin Padamu Satu ya. Ya, alhamdulillah ya Bu Yeti ya. Kita dengarkan Yakin Padamu Satu oleh Mbak Ismi ya. Ya, Mbak ya. Engkau memberi rahmat
Alhamdulillah Bu Eti, setelah mendengar lagu Yakin Padamu Satu, aransemen Mas Idris Sardi, lagu ini saya buat di tahun 1986. Saat itu usia 19 tahun. Waduh. Ya. Yang menyanyikan tadi adalah Mbak Ismi Aziz. Apa yang terlintas di benak Bu Eti saat mendengar aransemen kehidupan? Ya, itu dari tahun 2011 ya saya dengar itu yang membuat munculnya sebuah judul untuk skripsi. Nah, sampai sekarang itu nggak tahu getaran itu masih ada. Keyakinan itu memang wah, itu luar biasa, yang mengatur segalanya. Dan saya malu karena dengan proses evolusi saya yang akrobat luar biasa Ibu itu. Jadi ketika mendengar lagu ini, ya Allah, aku malu sekali, malu dengan kondisi yang serendah apapun Tuhan menanamkan rasa yang begitu kuat di dalam diri. Yakin Tuhan itu ada dan Tuhan mengatur segalanya. Itu yang membuat saya pegang. Ya, justru lewat lagu ya. Iya, Kata-kata di lagu bahwa kata-katanya itu Bu, Ibu mungkin di saat usia 19 tahun dan saya menikmatinya saat itu mungkin 42 pas kita. 42 ya. Jauh sekali kan range-nya itu. Itu saya membuat lagu ini tidak tidur. Tidak tidur sama sekali. Di malam hari, jadi menulisnya tidak tidur, ya. Jadi merenung terus-menerus sehingga sampai subuh, tiba-tiba ya sudah subuh ya. Lagu-lagu ini dirancang demikian rupa di usia itu, lalu diberikan ke Mas Idris itu di saat usia 32 tahun bertemu beliau. Begitu Mbak Bu Eti. Jadi closingnya intinya apa Bu? Intinya closingnya dari yakin wahai manusia, dalam kondisi apapun tetap genggamlah, tali Allah itu maha kuat. Tidak ada tali yang lebih kuat selain talinya. Itu yakinlah kepadanya satu, udah itu. Itu ya, yang pengen disampaikan kepada masyarakat ya, terutama keluarga ya, anak cucu kita sendiri ya. Kita masih bertahan saat ini ada dan itu kan karena melewati hambatan, berbagai hambatan yang sangat bervariasi. Ya, ada ringan, ada sedang, ada berat, ada sangat berat. Ya, hambatan memang sebenarnya hambatan yang paling kuat itu, yang paling banyak cobaan itu adalah hambatan dari faktor internal. Ya, diri sendiri itulah. Ya. Kalau yang eksternal, itu ya, alhamdulillah ya. Jadi kita menutup dengan sangat bersyukur aransemen kehidupan kita, hambatan yang sangat berat itu dari dalam. Ya, kemudian baru dari luar ya. Nah, kalau kita tidak bisa melewati bagaimana gitu ya. Intinya closingnya begitu ya. Demikian Bu Eti, alhamdulillah sudah melewati podcast ini dengan begitu luar biasa ya. Aduh, ini sampai belo juga Bu. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah Ibu. Iya. Kerinduanku padamu, kasih sungguh luar biasa. Ingin ku tumpahkan segala persoalan